Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Jiran Muhammad, Stambuk F55181134. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai audit sistem berupa pengertiannya, terus ada sejarah dan benefit dari menjadi auditor. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut mengenai audit sistem, kita harus tahu atau paham dulu audit sistem itu apa. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan audit sistem? Nah, audit sistem ini adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah mencapai tujuannya. Gitu. Jadi intinya dari audit sistem ini, outputnya itu berupa laporan mengenai sistem informasi dari sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan keuangan. Jadi setelah di audit itu, outputnya itu berupa laporan mengenai baik atau tidaknya perusahaan ini dalam menjaga aset atau data-data dari kliennya gitu. Terus lanjut lagi. Nah, terus tujuan audit sistem ini apa? Jadi menurut salah satu ahli yaitu Ron Weber, tujuan dari audit sistem ini adalah yang pertama pengamanan aset. Nah, pengamanan aset ini berupa pengamanan perangkat keras, perangkat lunak, sama sumber daya manusianya. Nah, yang kedua menjaga integritas data. Jadi data-data ini kan memiliki atribut. Nah, atributnya itu berupa kelengkapan. Atributnya itu berupa kelengkapan, terus kebenaran dan keakuratan datanya. Nah, jika integritas data tidak terpelihara, maka perusahaan itu tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar gitu. Terus yang ketiga ada efektivitas sistem. Nah, efektivitas sistem ini salah satu peran yang penting sebenarnya dalam audit sistemnya. Karena kenapa? Jika suatu sistem informasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka apa gunanya gitu? Apa gunanya sistem informasi itu gitu? Ya makanya harus dilakukan audit agar sistem informasi ini dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan user. Terus yang terakhir, ini ada efisiensi sistem. Nah, efisiensi sistem ini menggunakan sistem seminimal mungkin tetapi dapat memenuhi kebutuhan user. Nah, itu. Jadi jika kita jika kita membuat satu sistem informasi itu harus seefisien mungkin gitu. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas sejarah singkatnya dulu. Oke. Jadi mungkin ada yang ingin jadi auditor. Nah, lihat dulu sejarahnya bagaimana. Oke. Jadi sejarahnya itu pertama itu namanya bukan audit namanya. Jadi dulu itu dikenal dengan EDP itu, Electronic Data Processing. Lalu itu belum ada namanya audit IT. Nah, lebih dikenal lalu itu dengan nama EDP audit atau Electronic Data Processing. Oke. Hal ini didorong karena berkembangnya sistem keuangan pada tahun 1954. Jadi karena berkembangnya sistem keuangan yang berubah dari manual ke komputer. Waktu itu masih komputer mainframe waktu itu, belum komputer yang kecil-kecil. Jadi karena perkembangan itu sistem keuangan yang berubah dari manual menjadi ke komputer, maka audit ini muncul gitu, electronic data processing ini muncul. Nah, terus pada pertengahan 1960 terjadi perubahan dari komputer mainframe ke komputer yang lebih kecil dan murah gitu. Jadi pada saat itu terjadi perubahan beralih dari komputer mainframe ke komputer yang lebih kecil. Nah, karena terjadinya perubahan itu, maka pada tahun 1968
American Institute of Certified Public Accountants atau ICPA itu mendukung pengembangan EDP auditing. Tuh. Nah, jadi auditor-auditor ini berinisiatif mendirikan Electronic Data Processing Auditor Association. Nah, yang sekarang itu kita kenal dengan sebutan ISACA gitu. Jadi ISACA ini gunanya itu ini menentukan aturan-aturan dalam mengaudit sistem. Gitu. Audit sistem suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan menjadi seorang auditor? Nah, asal tahu saja, menjadi seorang auditor ini itu merupakan pekerjaan yang cukup dicari oleh perusahaan-perusahaan sekarang. Gitu. Kenapa? Karena seiring dengan berkembangnya teknologi gitu. Nah, ini peluang kerja yang sangat besar. Kenapa kita memilih menjadi auditor? Karena ini peluang kerjanya yang sangat besar. Karena kebanyakan perusahaan sekarang itu sudah beralih ke dunia digital. Gitu. Jadi otomatis keamanannya harus ditingkatkan, terus bagian-bagian teknologinya itu harus mengarah pada tujuan audit tadi, gitu. Karena seiring berkembangnya teknologi, jadi perlu kita ingat tadi tujuan-tujuannya itu berupa efisiensi sistem salah satunya, terus efektivitas, gitu. Nah, terus peluang kerjanya itu banyak. Gitu. Nah, contohnya ada barusan saya cari tadi itu 4 hari yang lalu, ada yang dari perusahaan sepeda motor ini mencari seorang auditor. Gitu. Jadi peluang kerjanya itu cukup lebar. Nah, terus selanjutnya gajinya yang lumayan tinggi itu. Karena menjadi auditor ini tidak gampang, butuh skill khusus, butuh analisa yang tinggi, jadi makanya juga gajinya lumayan tinggi gitu. Karena kalau bisa salah, maka otomatis perusahaannya itu bisa tidak sesuai dengan tujuan awal perusahaan itu. Gitu. Nah, ini tadi saya cari juga gaji rata-ratanya itu ada yang 10 juta per bulan. Tuh. Itu hanya menjadi auditor 10 juta per bulan di satu perusahaan. Nah, bagaimana kalau 3 perusahaan? Tuh. Kita menjadi auditor di 3 perusahaan. Tentu itu menjadi salah satu pertimbangan yang yang cukup tinggi itu. Jadi kalau ada yang berminat menjadi seorang auditor, ya zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Oke, sekian mungkin penjelasan saya mengenai audit sistem, khususnya mengenai pengertian, sejarah, serta keuntungan menjadi auditornya. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.